Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah kerohanian yang hidup. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah bagaimana kita boleh memiliki hidup seperti ini? Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 26 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini yang saya ambil di dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sehingga 16, ini merupakan peristiwa di mana Daud sekali lagi membiarkan Raja Saul hidup. Mengapa? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apakah yang Anda akan lakukan jika berkali-kali diperlakukan dengan jahat oleh orang yang sama? Jika sekiranya Anda membalas kejahatan orang tersebut, tentulah itu hal yang biasa karena lumrah ramai orang melakukannya. Sebaliknya saudara, adalah tidak biasa atau luar biasa jika Anda tidak membalas perbuatan itu sekalipun ada kesempatan untuk melakukannya. Saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, inilah situasi yang terjadi kepada Raja Daud atau Daud pada ketika itu. Daud adalah teladan hidup yang melakukan hal tidak biasa. Hal yang luar biasa Daud lakukan. Kenapa? Berkali-kali Raja Saul berbuat jahat kepada dia. Bahkan Raja Saul ingin membunuhnya. Meskipun demikian, tidak ada keinginan Daud untuk membalas perbuatan jahat Raja Saul. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Raja Daud, dia melakukan di luar jangka. Sebenarnya banyak kesempatan Daud untuk membalas, bahkan membunuh Saul pun begitu terbuka. Tetapi Daud merespon kesempatan itu dengan berkata, seperti dalam ayat inti kita, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Saudara, saat berhadapan dengan orang yang menyakiti hatinya, Daud tetap mengingati Tuhan. Luar biasa saudara. Sikap ini membuktikan bahwa Daud memiliki kerohanian yang hidup. Kerohanian yang selalu bergantung dan berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Sekarang saudara, apa aplikasi untuk kita? Apa pengajaran dari kisah Daud dan Saul ini? Pada saat menghadapi jahatnya kehidupan di dunia ini, apakah kerohanian kita menunjukkan sesuatu isyarat kehidupan sehingga kita ingat akan Tuhan? Saudara, mari kita tanyakan diri kita tentang pertanyaan ini. Kerohanian yang hidup pasti ditandai dengan sikap hati yang mudah dinasihati dan tidak bebal. Kita akan melakukan pemeriksaan diri ketika mulai melakukan penyimpangan dari kehendak Tuhan. Adapun ketika kita mengalami kejahatan, kita akan membalasnya dengan kasih, membalasnya dengan pengampunan, membalasnya dengan kebaikan. Inilah artinya kerohanian yang hidup. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa kerohanian yang hidup itu pasti ditandai dengan sikap hati yang mudah mendengar nasihat Tuhan. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif,
tetap sihat sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami mengerti akan pembelajaran kami pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.